Selamat datang di Arah Hati. Arah Hati kali ini berada di Kecamatan Delanggu dan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Brand beras Delanggu dinilai masih sangat menjual hingga saat ini. Beras Delanggu masih identik dengan beras berkualitas tinggi. Tak mengherankan banyak bakul beras di berbagai daerah di tanah air masih menggunakan brand beras Delanggu guna memikat pelanggannya. Nama brand beras Delanggu diambil dari nama sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu Kecamatan Delanggu. Kecamatan Delanggu dulunya dikenal sebagai penghasil beras rojo lele. Beras rojo lele yang berasal dari Delanggu dikenal pulen, wangi, dan rasanya yang enak. Umumnya, masyarakat yang mengkonsumsi beras asli Delanggu adalah kalangan menengah ke atas. Lamban laun, beras asli Delanggu mulai pudar. Para petani di Delanggu dan sekitarnya mulai meninggalkan tanaman padi rojo lele karena dinilai membutuhkan waktu tanam yang lama. Hal itu termasuk tingginya potensi gagal panen karena tanaman rojo lele relatif tinggi. Padi rojo lele relatif tinggi yang mudah roboh diterpa angin kencang. Meski sekarang sudah tidak lagi ditemui beras rojo lele asli Delanggu, brand beras Delanggu dikenal banyak orang. Tak heran banyak bakul beras yang tetap menggunakan brand beras Delanggu. Sekalipun beras yang dijual tak berasal dari Delanggu, beras Delanggu dinilai tinggal nama brand. Brand beras Delanggu sudah dibawa kemana-mana. Beras Delanggu merupakan suatu brand yang hanya ada di Delanggu. Mengikuti perkembangan zaman, kini beras Delanggu lantas berkembang. Banyak varietas baru seperti mentik wangi, rojo lele, C4, dan lain sebagainya. Terkenalnya brand beras Delanggu tidak luput dari sejarah Kyai Ageng Perwito dari Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kyai Ageng Perwito, putra dari Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak Bintoro. Dulu Desa Ngreden awalnya merupakan suatu daerah yang sangat sepi penduduknya. Pada waktu Samadhi, beliau kemudian bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga beliau diutus untuk mendiami suatu daerah di timur Delanggung Besar, kemudian dikenal dengan Delanggu, yaitu Desa Ngreden. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Kyai Ageng Perwito selain bertani, dia juga menjadi sesepuh yang menjadi sumber dari ilmu kehidupan sehari-hari kasepuhan dan mengobati orang yang sakit. Sehingga semakin lama kehidupan daerah tersebut semakin ramai. Seperti penjelasan dari Bapak Susipto, tokoh masyarakat Desa Ngreden, bahwa brand beras Delanggu yang sangat terkenal itu tidak luput dari
Sejarah dari Kyai Ageng Pemito dari Desa Ngreten, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dari Kerajaan Pajang yang mempunyai anak yang bernama Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya remaja dapat alas di Mentawai yang sekarang menjadi Mataram Jogja itu. Ya, pada saat itu Eyang Ki Ageng Pemito keluar dari Pajang dengan maksud dan tujuannya itu ngawasi Danang Sutawijaya yang mau dapat alas itu apakah sudah mampu. Danang kan masih muda, alas Mentawai itu kan alas yang wingit. Akhirnya di dalam perjalanan ketemu sama Eyang Sunan Kalijaga pada itu, dan Eyang Sunan Kalijaga memberi saran, disuruh melanjutkan perjalanannya. Nanti kalau ada Delanggung, Eyang Pemito disuruh arah ke timur, nanti tinggallah di sana. Dan Eyang Sunan Kalijaga sudah bersabda sama Eyang Ki Ageng Pemito, nek kowe dedekuh neng kono sok bakale diuyun-uyun anakku turun maturun sing tanggung aku. Akhirnya Eyang Ki Ageng Pemito ndekani dawuh Eyang Sunan Kalijaga berjalan terus. Nah, Delanggung Gede itu sekarang menjadi kota Delanggu itu. Dari kota Delanggu dia terus arah ke timur kurang lebih 4 kilo. Akhirnya bertempat di Desa Ngreten ini. Nah, dulu Desa Ngreten ini desa yang masih sepi, sunyi seperti ini. Nah, dia duduk di sini. Nah, tempat yang ditinggal ini seperti dulu seperti pegunungan kecil itu. Dia tinggal di situ di Desa Ngreten ini yang masih sepi. Dan terus masa hidupnya Pak Eyang itu seperti ini sepuh adanya, menolong kepada siapapun, karena Eyang itu ahli dari seni dan budaya, ahli pertanian, ahli pengobatan, dan penyebar agama Islam. Nah, ini dulu maka di Delanggu pun sampai sekarang juga terkenal beras Delanggu. Kalau kita menengok ke belakang, nah ini Eyang dulu di sini ini memimpin pertanian ini sehingga bisa menjadi sampai sekarang pun beras Delanggu yang terkenal enak kan gitu.
Dan itulah tadi sejarah beras Delanggung. Semoga bermanfaat dan terima kasih.